Selamat pagi Ibu Lucy. Selamat pagi Ibu Ida. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, sebelum melakukan coaching saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Pada coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, dan nanti saya akan mendengarkan respon dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu. Dan jangan lupa Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Ibu sebelum proses observasi ada yang ingin saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pertama, saya ingin menghadirkan kehadiran penuh dalam diri saya atau presence. Kemudian yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif. Yang ketiga, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi yang tadi sudah Ibu sebutkan ya, terkait dengan kehadiran, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan sesuai bobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Dari ketiga kompetensi ini, mungkin saya akan mengembangkan lebih spesifik kepada mendengarkan dengan aktif. Karena mendengarkan aktif itu saya menjadi lebih fokus Bu, sehingga menimbulkan kehadiran penuh, dan dengan fokus itu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching ini yaitu saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan coach memiliki rencana aksi ke depan apa yang ingin dilakukan selanjutnya gitu. Oke, baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga nanti saat Ibu melakukan proses coaching, Ibu selalu mengingat dari hal yang saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching Ibu. Ya, terima kasih Ibu Ida. Selamat pagi Bapak Jo. Selamat pagi Bu Lucia. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, saya sehat-sehat saja. Bagaimana juga kabar Ibu? Syukurlah saya dalam keadaan sehat juga Bapak. Sebelum kita mulai, apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang apa yang ingin Bapak capai dalam sesi kita hari ini? Iya Bu, saya ingin membahas tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Khususnya bagaimana cara saya bisa mengelola kebutuhan belajar siswa yang sangat bervariasi Bu. Baik, bagus ya Bapak. Jadi tujuan kita hari ini adalah mencari strategi yang efektif untuk membantu Bapak mengelola pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Apakah itu yang ingin kita capai hari ini Bapak? Ya, betul sekali Bu. Ya, Bapak, mari kita identifikasi terlebih dahulu. Apakah Bapak bisa menggambarkan situasi kelas saat ini terkait pembelajaran berdiferensiasi? Apa yang menurut Bapak menjadi tantangan terbesar di kelas Bapak? Ya, saat ini saya merasa sulit untuk menyesuaikan konten dan cara penyampaian materi Bu. Jadi ada beberapa siswa yang memang lebih cepat memahami materi, tapi ada juga yang ya tertinggal cukup jauh Bu gitu. Jadi selain itu waktu di kelas memang terasa sangat terbatas Bu. Saya paham ya Bapak. Jadi tantangan utama Bapak adalah
perbedaan kemampuan siswa dan keterbatasan waktu di kelas ya Bapak. Nah, Iya. apakah ada strategi yang sudah Bapak coba untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini? Saya sudah mencoba menggunakan beberapa metode, Bu, yang tentunya berbeda-beda gitu. Seperti memberikan tugas tambahan bagi siswa yang cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Tapi saya merasa itu belum cukup efektif juga sih, Bu. Oh begitu. Nah, dalam situasi yang Bapak hadapi itu, apa hal-hal baik dari metode yang sudah Bapak coba? Hal-hal baik yang dari metode yang sudah saya coba, bagi siswa yang cepat belajarnya bisa terus terlibat dalam mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Tetapi bagi siswa yang belajarnya cukup lambat, kadang merasa tertekan, Bu, gitu, karena mereka merasa tertinggal terlalu jauh. Baik, bagaimana perasaan Bapak tentang hal itu? Dan apakah ada pola yang biasa Bapak identifikasi? Apa yang menyebabkan perbedaan-perbedaan tersebut? Saya merasa kesulitan menyeimbangkan kebutuhan semua siswa, Bu. Polanya mungkin karena saya belum cukup mengakomodasi ya gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Baik, Bapak, sekarang mari kita pikirkan beberapa langkah yang bisa Bapak lakukan untuk menyesuaikan pendekatan Bapak. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, tindakan apa yang menurut Bapak bisa dicoba di kelas untuk mendukung pembelajaran diferensiasi? Mungkin saya bisa mencoba membuat kelompok, Bu, berdasarkan kemampuan dan memberikan tugas yang sesuai dengan level para siswa. Selain itu juga saya juga berpikir untuk lebih banyak menggunakan alat bantu, contohnya visual yang pastinya yang interaktif lah, Bu. Nah, itu ide yang bagus Bapak. Bagaimana Bapak akan memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan dalam kelompok tersebut? Saya bisa melakukan rotasi, contohnya ya ini bisa rotasi untuk memberikan waktu satu-satu dengan setiap kelompok. Selain itu saya juga akan menggunakan rubrik, Bu, rubrik penilaian agar mereka tahu kriteria yang harus mereka capai. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir ya Bapak. Ya. Nah, apa langkah pertama yang akan Bapak ambil setelah sesi ini untuk menerapkan strategi tersebut? Saya akan mulai dengan memetakan kemampuan siswa mungkin, Bu, itu yang terlebih dahulu. Kemudian membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, dan saya juga akan menyiapkan rubrik penilaian minggu ini, Bu. Bagus sekali Bapak. Kapan kira-kira Bapak bisa menerapkannya di kelas? Minggu depan saya akan coba memulainya, Bu, setelah ulangan selesai, Bu. Ya, luar biasa. Saya akan cek kembali ya Bapak bagaimana perkembangan Bapak dalam sesi berikutnya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan? Saya rasa tidak ada, Bu, sudah cukup. Terima kasih banyak atas bantuan Ibu. Ya, terima kasih juga Bapak Sama-sama, Jo. Bu. Baik, alhamdulillah Ibu Lucy, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya menanyakan terkait dengan indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching dari indikator ketercapaian, apa saja yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Saya tadi sudah menyelesaikan proses coaching Bu, dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai alur Tirta. Nah, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan beserta tanggung jawabnya. Oke, baik. Menurut saya sebagai observer dari sesi tadi, saya melihat bahwa
Coach sangat baik dalam menggali masalah yang dihadapi oleh coaching dengan pertanyaan yang mendalam. Namun mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan lebih banyak mengeksplorasi refleksi personal dari coaches untuk memperdalam kesadaran diri. Dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach menemukan solusi yang terbaik atas permasalahannya. Serta saya juga akan mencoba lebih fokus pada eksplorasi refleksi dari sesi berikutnya, untuk sesi berikutnya. Begitu, Ibu. Oke, luar biasa sekali Ibu Lucy. Sukses terus untuk Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu Wida atas bimbingannya selama ini. Ya, sama-sama. Ya sudah, baik kalau begitu saya akhiri perbincangan kita hari ini. Selamat siang Ibu Lucy. Selamat siang Ibu Wida. Selamat pagi Bapak Jo. Selamat pagi Bu Lucia. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Ya, syukurlah saya juga dalam keadaan baik Bapak. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bapak. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu pada Bapak. Yang pertama, tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya akan mendengarkan respon dari coach apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Bapak, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Bapak, sebelum proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama kehadiran penuh Bu, presensi, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bapak, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik lagi? Iya, dari ketiga strategi tersebut, mungkin saya akan kembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan dapat juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Bapak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dan coach memiliki rencana aksi ke depan apa yang kira-kira harus saya lakukan. Baik Bapak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching. Semoga nanti Bapak melakukan proses coaching dengan selalu mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi ya Pak. Selamat melakukan coaching Bapak. Iya Ibu, terima kasih Bu Lucia. Ya, sama-sama Bapak. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu Ibu untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, syukur saya dalam keadaan sehat Bu. Sebelum kita mulai, apakah sudah memiliki gambaran
tentang apa yang ingin Anda capai dalam sesi kita hari ini. Saya ingin membahas terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, Pak. Khususnya bagaimana saya bisa mengelola kebutuhan belajar siswa yang sangat bervariasi. Iya, bagus. Jadi tujuan kita hari ini adalah mencari strategi yang efektif untuk membantu Ibu mengelola pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Apakah itu yang ingin kita capai kira-kira? Betul, Pak. Baik. Mari kita identifikasi terlebih dahulu, Ibu. Apakah Anda bisa menggambarkan situasi kelas saat ini terkait pembelajaran berdiferensiasi? Apa yang menurut Ibu menjadi tantangan yang terbesar? Saat ini saya merasa sulit untuk menyesuaikan konten dan cara penyampaian materi karena ada beberapa siswa yang lebih cepat dalam memahami materi, tapi juga ada siswa yang tertinggal sangat jauh, Pak. Selain itu, waktu di kelas juga terasa sangat terbatas. Oh, begitu. Baik, saya paham, Bu. Jadi tantangan utama Ibu adalah perbedaan kemampuan siswa dan keterbatasan waktu, ya. Apakah ada strategi yang sudah Ibu coba untuk mengatasi ini kira-kira? Saya sudah mencoba menggunakan beberapa metode berbeda, Pak. Seperti memberikan tugas tambahan bagi siswa yang cepat dalam menyelesaikannya, tapi saya merasa itu belum cukup efektif untuk mengatasinya. Dalam situasi yang Anda atau yang Ibu hadapi, apa hal-hal baik dari metode yang sudah Ibu coba? Hal-hal baik dari metode yang sudah saya coba kepada siswa yang cepat belajarnya bisa terus terlibat dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Tetapi siswa belajar cukup lambat yang kadang merasa tertekan, Pak, dengan kondisi tersebut karena mereka tertinggal cukup jauh dari teman-temannya. Nah, bagaimana perasaan Ibu tentang hal itu? Dan apakah ada pola yang bisa Ibu identifikasi yang menyebabkan perbedaan tersebut kira-kira? Dalam hal ini saya merasa kesulitan, Pak, dalam menyeimbangkan kebutuhan semua siswa. Polanya mungkin karena saya belum cukup mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Baik, sekarang coba mari kita pikirkan beberapa langkah yang bisa Ibu lakukan untuk menyesuaikan pendekatan Ibu. Berdasarkan pengalaman Ibu, tindakan apa yang menurut Ibu bisa dicoba di kelas untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin saya akan mencoba membuat kelompok berdasarkan kemampuan dan memberikan tugas sesuai dengan levelnya mereka, Pak. Selain itu, saya juga berpikir untuk lebih banyak menggunakan alat bantu visual dan lebih interaktif. Wah, itu ide yang bagus sekali, Bu. Bagaimana Ibu akan memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan dalam kelompok tersebut? Dalam hal ini saya bisa melakukan rotasi untuk memberikan waktu satu-satu dengan setiap kelompok mereka gitu. Kemudian selain itu saya akan menggunakan rubrik penilaian agar mereka tahu kriteria apa yang harus dicapai, Pak. Ya. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, Ibu, yang akuntabilitas. Apakah langkah pertama yang akan Ibu ambil setelah sesi ini? Tentunya untuk memulai menerapkan strategi pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Iya, Pak, jadi mungkin saya akan mulai dengan memetakan kemampuan siswa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan membagi mereka ke dalam kelompok kecil, dan saya juga akan menyiapkan penilaiannya minggu ini, Pak. Ya, wah, good job sekali, Bu. Kapan kira-kira Ibu bisa memulai menerapkannya di kelas? Minggu depan saya akan mulai setelah selesai ulangan, ya, Pak. Ya, luar biasa. Saya akan cek kembali, ya, Bu, bagaimana perkembangan Ibu dalam sesi berikutnya. Apakah ada hal lain yang mungkin akan kita diskusikan? Sepertinya tidak ada, Pak, cukup. Terima kasih atas bantuan Bapak. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Pak Jo. Waalaikumsalam. Syukurlah Bapak, proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar.
Tadi sebelum Bapak melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching dari indikator ketercapaian, apa saja yang sudah dilakukan Bapak terkait indikator tersebut? Ya, alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan tanggung jawabnya. Baik, menurut saya sebagai observer dari sesi tadi saya melihat bahwa coach sangat baik dalam menggali masalah yang dihadapi oleh coachee dengan pertanyaan yang mendalam. Namun, mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan lebih banyak mengeksplorasi refleksi personal dari coachee untuk memperdalam kesadaran diri. Dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coachee, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coachee menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga saya akan coba lebih fokus pada eksplorasi refleksi di sisi berikutnya. Luar biasa Bapak, semoga sukses ya Bapak. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya perbincangan kita hari ini. Selamat siang Pak Jo. Selamat siang Bu. Baik, assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Jo. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Pada hari ini kita akan melakukan coaching. Ibu, sebelum melakukan coaching saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Pada coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya akan mendengarkan juga respon dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan, dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Ibu sebelum proses observasi ini, apa ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Boleh Pak. Ya, baik, pertama kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching kali ini yang pertama terkait dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan bobot Pak kepada coachee. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi tersebut ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Nah, dari ketiganya saya ingin mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik itu terkait dengan mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa menjadi lebih fokus sehingga bisa menimbulkan kehadiran penuh dan juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan coachee memiliki rencana aksi ke depan apa yang harus dilakukan. Oh, baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sebelum itu, Ibu melakukan coaching. Semoga nanti saat Ibu melakukan proses coaching, Ibu selalu mengingat dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Selamat melakukan coaching ya Bu. Terima kasih Pak.
Selamat pagi Ibu Lucy. Selamat pagi Ibu Ida. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana kabar Ibu? Kabar saya baik Ibu. Ya, syukur alhamdulillah. Sebelum kita mulai, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang apa yang ingin Ibu capai dalam sesi kita hari ini? Ya, saya ingin membahas tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Khususnya bagaimana cara saya bisa mengelola kebutuhan belajar siswa yang sangat bervariasi. Ya, bagus. Jadi tujuan kita hari ini adalah mencari strategi yang efektif untuk membantu Ibu mengelola pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Apakah itu yang ingin kita capai ya Bu? Betul sekali Ibu. Baik, mari kita identifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah Ibu bisa menggambarkan situasi kelas saat ini terkait pembelajaran berdiferensiasi? Apa yang menurut Ibu menjadi tantangan terbesar? Saat ini saya merasa sulit untuk menyesuaikan konten dan cara penyampaian materi. Ada beberapa siswa yang lebih cepat dalam memahami materi, tetapi ada siswa juga yang tertinggal jauh. Selain itu, waktu di kelas saya rasa sangat terbatas, Bu. Saya paham Bu. Yang jadi tantangan utama Ibu adalah perbedaan kemampuan siswa dan keterbatasan waktu. Apakah ada strategi yang sudah Ibu coba untuk mengatasi hal ini? Saya sudah mencoba menggunakan beberapa metode yang berbeda, seperti memberikan tugas tambahan bagi siswa yang cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Tetapi saya merasa itu belum cukup efektif, Bu. Dalam situasi yang Ibu hadapi, apa hal-hal baik dari metode yang sudah Ibu lakukan? Hal-hal baik dari metode yang sudah saya lakukan yaitu siswa yang cepat belajarnya bisa terus terlibat dalam pembelajaran dengan baik dan lancar ya Bu. Tapi siswa yang belum cukup atau lambat dalam belajarnya kadang merasa tertekan karena mereka merasa tertinggal jauh dari teman-temannya. Nah, bagaimana perasaan Ibu tentang itu? Dan apakah ada pola yang bisa Ibu identifikasi yang menyebabkan perbedaan tersebut? Saya merasa kesulitan menyeimbangkan kebutuhan semua murid Ibu. Polanya mungkin karena saya belum cukup mengakomodir semua gaya belajar siswa. Baik, sekarang mari kita pikirkan beberapa langkah yang bisa Ibu lakukan untuk menyesuaikan pendekatan yang bisa Ibu lakukan. Berdasarkan pengalaman Ibu, tindakan apa yang menurut Ibu bisa dicoba di kelas untuk mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin saya bisa mencoba membuat kelompok berdasarkan kemampuan dan memberikan tugas yang sesuai dengan level mereka. Selain itu, saya juga berpikir untuk lebih banyak menggunakan alat bantu visual dan interaktif. Itu ide yang cukup bagus ya Bu. Nah, bagaimana sekarang Ibu bisa memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian dan dukungan yang memang mereka butuhkan dalam kelompoknya? Mungkin saya bisa melakukan rotasi untuk memberikan waktu satu persatu di setiap kelompoknya, Bu. Selain itu, saya akan menggunakan rubrik penilaian agar mereka tahu kriteria apa yang harus mereka capai dalam pembelajaran. Sekarang kita sudah sampai di sesi terakhir, akuntabilitas ya Bu. Apa langkah pertama yang akan Ibu ambil setelah sesi ini untuk mulai menerapkan strategi tersebut? Saya akan mulai dengan memetakan kemampuan siswa terlebih dahulu, lalu membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Saya juga akan menyiapkan rubrik penilaiannya minggu ini. Bagus sekali Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melakukannya di kelas? Saya akan mencoba minggu depan sesudah ulangan selesai, Bu. Luar biasa sekali Ibu. Nanti saya akan cek kembali bagaimana perkembangan Ibu dalam sesi berikutnya. Nah, apakah ada yang masih Ibu mau diskusikan? Sepertinya tidak ada, Ibu. Terima kasih banyak atas bantuannya, Ibu. Baik, terima kasih Bu Lucy. Selamat siang, Ibu Ida. Bu Ida, alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching dari indikator ketercapaian, apa saja kira-kira yang sudah Ibu lakukan
terkait indikator tersebut. Iya Pak, betul. Alhamdulillah saya sudah bisa menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Menanyakan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi terkait permasalahan, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan tanggung jawabnya. Ya, baik. Menurut saya sebagai observer, dari sisi tadi saya melihat bahwa coach sangat baik dalam menggali masalah yang dihadapi oleh coachee dengan pertanyaan yang mendalam, namun mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan lebih banyak mengeksplorasi refleksi personal dari coachee untuk memperdalam kesadaran diri. Dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali yaitu terkait mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coachee menemukan solusi atas permasalahannya, serta saya akan coba lebih fokus pada eksplorasi refleksi di sesi berikutnya, Pak. Wah, luar biasa Ibu. Semoga sukses ya Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya sudah, saya akhiri perbincangan kita ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jo.